Menurut Friedman, sistem pendukung keluarga merupakan suatu jaringan hubungan sosial yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan atau dukungan kepada anggota keluarga. Sistem pendukung keluarga ini melibatkan beberapa peran sebagai orang tua, anak, atau anggota keluarga lainnya. Sistem pendukung keluarga terbagi menjadi dua, yaitu sistem pendukung formal dan sistem pendukung informal. Yang pertama yaitu ada sistem pendukung formal. Sistem pendukung formal merupakan suatu struktur dan aturan resmi yang ditetapkan secara resmi dan terorganisir untuk memberikan dukungan kepada keluarga. Beberapa contoh dari sistem pendukung keluarga yang formal yaitu dukungan dari lembaga pendidikan, organisasi kesehatan, dan layanan sosial yang diatur dalam kerangka hukum. Yang kedua yaitu ada sistem pendukung informal. Sistem pendukung informal merupakan jaringan dukungan yang terbentuk secara alami antara individu di dalam masyarakat. Sistem pendukung informal dapat berupa dukungan dari keluarga, teman-teman, dan komunitas lokal. Kedua sistem ini saling melengkapi dalam memberikan dukungan kepada keluarga. Assalamualaikum, Bu. Bu, sudah pulang? Udah. Gimana? Ya, hari ini capek banget sih. Tadi habis kuliah, terus juga di toko banyak banget yang harus dikerjain. Ya udah, sana istirahat dulu. Ibu mau ngapain? Mau siap-siap? Ini mau ke rumah sakit sama bapak besok. Oh, bensin masih aman kan, Bu? Aman. Udah sana istirahat, makan Udah, dulu ya. makan dulu ya, Bu. Ya. Permisi. Oh iya, ini saya sebelumnya perkenalkan, sebelumnya sudah dikonfirmasi ya bahwa keluarga Bapak bersedia melakukan pengkajian, benar? Iya, betul. Ibu dan adiknya boleh kenalan dulu dengan saya. Sebelumnya ibu dan adiknya biasa dipanggil apa? Kalau saya sendiri biasanya panggil Bu Melinda sih sama ibu-ibu di sini. Kalau dengan adiknya Dipanggil Anissa aja. Oke, baik. Untuk kontrak waktunya sekitar 15 sampai 20 menit ya. Nah, di sini untuk pengajiannya yang tujuan mendeteksi kemungkinan yang akan terjadi atau mengancam kesehatan Bapak dan sekeluarga begitu. Apakah bersedia? Iya, nggak apa-apa sih. Oh iya, kalau gitu ada yang perlu dibutuhin sama mbaknya nggak? Oh iya, nggak ada Ibu. Nanti saya yang akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nanti Ibu dan Bapak boleh dijawab. Untuk anggota keluarganya ada berapa orang nih, Ibu? Ada 4. Yang pertama ini bapak umurnya 55 tahun, saya 50 tahun. Anak saya yang pertama ini 21 tahun. Nah, yang kecil itu masih sekolah sekarang, umurnya 17 tahun. Oh begitu. Iya. Oke. Izin menanyakan ya Pak, untuk pekerjaan Bapak sendiri apa ya, kalau boleh tahu? Sebenarnya waktu belum sakit ini itu saya buruh pabrik nurse, cuma Gitu. semenjak kena penyakit ginjal kronik jadinya kerja juga capek gitu, tapi makanya ini istri saya jadinya mau nggak mau harus kerja selanjutan. Gitu, oke, baik. Oh ya, jadi ini keluarga Bapak, struktur keluarganya keluarga inti ya? Iya. Sebelumnya karena Bapak sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah itu sakit, dan ini digantikan oleh istrinya. Iya, ditambah lagi juga anak saya jadi sekarang part time biar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Oke, baik. Kalau untuk mbaknya sendiri kerja part time ya? Iya. Oh iya. Kalau untuk kuliahnya apa nggak terlalu padat? Ya karena sekarang udah semester akhir, jadi bisa sih sambil buat kerja. Oh gitu, oke. Kalau boleh tahu pekerjaan ibu dan adiknya apa ya? Kalau saya sih biasanya bantu tetangga, biasanya kan ada yang nyari pembantu tapi nggak yang full time gitu. Nah, saya kadang bantu. Kalau adik biasanya juga toko ya, Dek? Iya. Gitu.
Oh ya, sebelumnya izin bertanya, Bapak penghasilan biasanya per bulan waktu Bapak masih sehat itu berapa ya kalau boleh tahu? Penghasilan waktu masih sehat sih lumayan cukup ya Bu ya. Cuma pas udah sakit ini langsung ya itu kita harus apalagi istrinya juga harus muter uang. Kan Bapak juga udah nggak kerja nih ya, jadi kerja kan saya sama anak saya ya paling-paling dapatnya sekitar, kalau maaf ya Mbak, 600 ribuan aja lah sebulan. Tapi alhamdulillah cukup-cukup aja sih buat kebutuhan sehari-hari. Oke, baik. Izin bertanya, apa di sini di keluarga Bapak ada yang mengalami penyakit kronis? Kalau dari riwayat kesehatan sih nggak ada yang ngenes, cuma ya ini saya baru kali ini menderita penyakit ginjal kronis. Kalau untuk penyakit lain sih nggak ada ya Bu ya. Nggak ada sih di kakek neneknya anak-anak juga nggak ada. Oke, kalau ada alergi kayak semacam alergi obat atau alergi yang lain gitu di keluarga Bapak ada? Kalau nggak ada sih, kalau saya Kayaknya nggak ada. nggak ada juga sih. Kalau untuk anggota keluarga Bapak saling memberikan kayak dukungan emosional atau bagaimana? Kalau dukungan emosional ya yang pasti istri saya, anak saya juga sama-sama nguatin saya gitu, kayak walaupun saya lagi sakit tapi mereka tetap yakin sama sayanya. Jadi saya juga makin yakin kalau mudah-mudahan penyakit ini nggak bikin saya jadi sedih terus-terusan gitu. Gitu. Kalau untuk keluarga Bapak ada yang merasa stres atau sering mengeluh gitu, ada nggak? Kalau dari saya sih kurang begitu tahu ya Nas, karena kan yang ngejalanin juga kan istri saya ngejalanin tugasnya, anak saya juga harus menjalani kuliah dan sambil part time, jadi mungkin bisa ditanyain ke masing-masing mereka aja. Ya kalau stres sendiri kayaknya enggak sih. Ya stres sih pasti ada, cuman kan karena udah pasrah juga jadi tetap dijalanin aja sih sesuai apa yang ada. Kalau untuk kalian sendiri? Kalau stres ada sih, soalnya kan ini lagi kuliah juga, apalagi udah semester akhir, harus ada ngerjain tugas akhir, terus sambil kerja buat bantu-bantu ibu sama bapak. Maaf, di keluarga Bapak ada yang memiliki masalah mental? Masalah mental Sejauh ini belum ada sih. karena dari kami juga biasanya cuma fokus ke ya udah lagi sakit apa ya udah, karena yang kita pikirin ya udah sakit yang lagi dialami aja, nggak pernah mikirin yang lainnya. Jadi Bapak sekeluarga tidak memiliki akses untuk layanan kesehatan mental ya? Buru-buru ke situ sih Mbak, karena gini, Bapak kan penyakit yang susah, bahkan bisa dibilang susah untuk disembuhkan ya. Jadi kita pun juga fokusnya tuh ke penyakitnya ginjalnya aja gitu. Terus kalau misal ke dokter-dokter jiwa gitu kayaknya mahal ya Mbak. Jadi kami kayaknya juga nggak mampu gitu. Jadi nggak pernah bisa juga. Iya, maksudnya daripada ribet ke sini lah sini, udahlah fokus di penyakit sayanya aja, nggak usah kayaknya perlu kesini dia perlu kesini dia, itu nggak kita pikirin banget sih. Oke. Ibu keluarga sudah punya BPJS atau layanan yang lain? Iya, BPJS. Pengobatannya Bapak juga selama ini yang namanya hemodialisis itu juga pakai BPJS. Oke gitu. Kalau boleh tahu BPJS kelas berapa ya Ibu? Kelas 3. Kebetulan di BPJS itu juga bisa digunakan untuk akses layanan kesehatan mental gitu, kayak kalau misalnya kita ke klinik nanti butuh rujukan ke rumah sakit gitu, nanti bisa digunakan BPJS-nya, itu gratis. Oh, bisa ya Mbak gitu? Iya betul. Tapi tetap harus rujukan gitu ya Mas? Iya begitu. Terus juga selain BPJS apa ada layanan yang lain? Sementara itu BPJS doang sih. Kayaknya sejauh ini dibantu sama BPJS aja sih Mas. Oke. Kalau untuk fasilitas atau layanan yang lain yang sebelumnya saya sebutkan tadi, apa ada keluhan? Ini sih biasanya palingan di transportasi mungkin Iya. ya, karena kan rumah sakitnya kan jauh nih dari rumah kita. Nah, jadi kalau mau ke sana pun juga kita pasti harus naik angkutan umum Iya. yang transitnya tuh berkali-kali, nggak cuma sekali nyampe gitu Mbak. Jadinya sayanya juga capek gitu kan harus naik angkot. Kalau pulang naik taksi online lumayan juga, Iya. keluar uang lagi. Jadi kadang naik taksi online pun juga kita mikir-mikir lagi karena Iya. itu mahal. Soalnya kalau habis hemodialisis itu jujur saya lemes gitu, lemes. Jadi kayak kalau naik angkot kok takut nggak kuat. Jadi seringnya berangkatnya angkot, pulangnya naik taksi online ya. Bu? Iya, karena motor kita kan cuma satu, sama
sepeda satu, biasanya motor juga dipakai adik buat kerja atau kuliah juga. Oh gitu. Iya sih Pak, tergantung juga ya jarak dan biayanya. Kalau misalnya untuk taksi online gitu-gitu kan biasanya kalau itu juga mahal gitu kan. Iya. Kalau memang kondisinya masih memungkinkan, nggak apa-apa sih Bu, atau kayak naik angkutan umum. Tapi kalau uangnya ada lebih, nggak apa-apa juga kalau misalnya naik taksi online. Jadi kayak tetap disesuaikan aja gitu. Untuk pengobatannya sendiri ada kesulitan yang dihadapi? Kalau obat kadang ini ya Bu, kadang ada yang dari rumah sakit nggak tersedia, jadi kayak kita mau nggak mau harus nebus lagi, keluar uang lagi. Kayak misal ada 3-4 jenis obat, nah Iya. paling yang dari rumah sakit itu cuma 2 kayaknya ya. Iya, terus suplemennya tuh kita tebus sendiri Iya. pakai uang pribadi. Paling Jadi, obat untuk ginjalnya ada, tapi kayak suplemen tambahannya mau nggak mau terus. Gitu. Dan itu pakai uang pribadi ya Bu? iya, terus itu juga harganya lumayan sih ternyata Mbak. Oke, kira-kira dari Bapak sama Ibu merasa cukup nggak kalau misalnya ada biaya tambahan gitu dari rumah sakitnya sendiri? Iya, sebenarnya kalau dicukup-cukupin pasti bisa sih, bisa diusahakan untuk cukup, bisa kerja lebih keras lagi. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sih belum utang-utang ya Mbak, tapi nggak tahu sih kalau besok karena lumayan juga obat-obatnya, terus juga penghasilan juga segitu-gitu aja. Kalau keberatan juga keberatan, tapi nggak apa-apa lah kita usahain juga. Kalau untuk tugas sehari-hari nih di rumah, biasanya anggota keluarganya tuh kayak saling membantu atau membagi tugas-tugas yang lain gitu gimana? Biasanya sih bagi tugasnya ini sih saya sama anak pertama saya ya. Jadi kalau misal saya kerja ya anak pertama saya yang beres-beres atau ikut ngerawat bapak. Tapi kalau misal anak saya yang kerja ya nanti saya sama si adiknya yang bantu menjaga rumah gitu-gitu aja sih. Saya juga sebenarnya nggak enak itu kan harus kayak maksudnya saya sakit, tapi kadang kalau lagi saya nggak terlalu lemas, saya juga kadang-kadang ya pokoknya yang bisa saya kerjain di rumah saya kerjain lah, hitung-hitung bisa ngurangin beban istri sama anak saya di rumah juga kan. Apa ada anggota keluarga yang Bapak yang membutuhkan bantuan untuk tugas sehari-harinya selain Bapak? Kalau di keluarga itu nggak ada sih, Karena kita emang ya udah cuma tinggal berempat aja di sini. Oke, kalau untuk keluarga Bapak sendiri memandang penyakit Bapak itu bagaimana sih? Kalau dari saya ya mau gimana lagi ya, udah jalannya Tuhan juga ya, kita cuma bisa nerima terus menjalani pengobatan. Urusan ke depannya ya udahlah. Maksudnya juga saya sakit kayak gini juga kan pengobatannya alhamdulillah masih dibantu gitu kan, jadi ya diikutin aja. Oke, baik. Kalau untuk harapan keluarga nih bagaimana untuk Bapak Bagas ke depannya? Ya kalau saya sendiri sih pasti berharap semoga bisa sembuh total ya. Cuman kalau memang jalannya mungkin nanti ke depannya ada yang gimana-gimana ya saya harap itu lebih kecil lah kalau penyakitnya atau lebih ringan lah penyakitnya gitu aja sih. Iya, terus saya juga berharap Bapak bisa semangat terus buat HD gitu. Soalnya kan kalau misalkan lihat Bapak sehat, Ibu sehat, terus semua keluarga kumpul di rumah, jadi kan kayak kita juga merasa tenang. Ya semoga walaupun kemungkinan Bapak sembuh, tapi Bapak bisa tetap jalani. Oke, baik. Ini saya doakan juga agar Bapak, Ibu, dan Mbaknya selalu diberikan kesehatan ke depannya. Dan untuk tadi kan kita sudah 15 menit nih berbincang-bincang. Nah, kalau untuk dari saya simpulkan sistem pendukung Bapak itu sudah baik. Dan bisa saya lihat juga kompakan keluarga Bapak itu bagaimana gitu. Terus yang entah itu saling mendukung satu sama lain itu yang pertama. Tapi mungkin ada beberapa aspek yang lagi sama-sama kita tingkatin juga nih, kayak contohnya mengeluh soal transportasi gitu, terus kayak memakan biaya karena dari jarak dari rumah ke rumah sakit itu juga lumayan jauh kan. Dan untuk iuran BPJS-nya juga lumayan, dan kadang suka masih menunggak karena obat-obatannya juga ada yang belum bisa ditanggung sama BPJS ya begitu ya kan.
nanti kita cari jalan keluarnya sama-sama ya, Bapak, Ibu, keluarga. Gitu ya nurse. Ya semoga aja kita bisa melewati itu semua sih nurse. Oke. Nantinya dari pengkajian ini saya susunkan rencana intervensi untuk Bapak dan keluarga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau meluangkan waktunya sekitar 10-15 menit tadi untuk berbincang-bincang. Terus juga mohon maaf mengganggu waktunya nih, siapa tahu tadi lagi uang. Bapak kita yang makasih Mbak karena udah dikunjungin. Oke. Nanti mungkin kedepannya atau lain hari saya bisa diberi kesempatan lebih kenal atau nanti bisa saya kunjungi kembali ke sini. Iya, boleh. Kira-kira kalau kunjungan selanjutnya itu di hari yang kayak gini juga ya Mbak ya? Iya, untuk mungkin nanti saya kayak tanya kembali kayak Bapak, Ibu, keluarga tuh biasanya untuk hari apa, tapi untuk jamnya sama kayak sekitar jam segini gitu. Sebelumnya, apa ada pertanyaan? Udah sih. Dari saya ada, dari Ibu ada nggak? Udah. Oke, baik, kalau begitu saya pamit dulu ya, Iya. Pak, Ibu, Ande. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak.